Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan 5 orang, yang terdiri dari saya sendiri, Cindy Oktavira, Muhammad Naufal, Sania Novela Asri, Meliana, Irwen Effendi. Kami akan membahas tentang pemerintahan nagari pada zaman pendudukan Jepang. Yang pertama yaitu latar belakang. Jepang berkuasa di Indonesia mulai Maret 1942. Seluruh kegiatan pemerintah dikendalikan secara terpusat oleh Bala Tentara Jepang. Baik pemerintahan pusat, pemerintahan daerah, maupun pemerintahan desa tunduk pada aturan yang dikeluarkan Bala Tentara Jepang. Pada bulan Maret 1942, seluruh wilayah jajahan Hindia Belanda jatuh ke dalam kekuasaan militer Jepang, di mana penyerahan kekuasaannya ditandatangani di Lembang, Jawa Barat. Dengan sendirinya, Jepang berkuasa atas segala sesuatunya di wilayah bekas jajahan Belanda. Pemerintah militer Jepang tidak banyak merubah peraturan perundang-undangan yang dibuat Belanda, sepanjang tidak merugikan strategi, yaitu Perang Asia Timur Raya yang harus dimenangkan oleh Jepang. Demikian pula hukum adat tidak diganggu apalagi dihapuskan, masih tetap dapat digunakan oleh bangsa Indonesia sepanjang tidak merugikan Jepang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang pemerintahan nagari zaman kolonial Jepang. Pada pemerintahan Jepang, selama Jepang menjajah 3,5 tahun IGO dan IGOB secara formal terus berlaku. Hanya sebutan kepala desa diseragamkan dengan sebutan Kucho, dan nama desa diberi dengan nama Ku. Cara pemilihan dan pemberhentiannya diatur dalam Osamu Seirei nomor 7 tahun 1944. Pada pemerintahan Jepang, wilayah Indonesia dibagi ke dalam 3 bagian, yaitu yang pertama Jawa dan Madura, kekuasaan pemerintahan berkedudukan di Jakarta. Yang kedua di Sumatera, kekuasaan pemerintahan berkedudukan di Bukit Tinggi. Yang ketiga, kepulauan-kepulauan lainnya berada di bawah pemerintahan Angkatan Laut Jepang yang berkedudukan di Ujung Pandang atau di Makassar. Sekian, terima kasih. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Meriana, NIM Dirawamos 042032 akan melanjutkan penyampaian materi selanjutnya yang tentang susunan pemerintahan berdasarkan Osamu Seirei atau berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1942. Adapun susunan pemerintahannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, pucuk pimpinan pemerintahan militer Jepang ada di tangan Panglima Tentara yang ke-16, khususnya untuk Pulau Jawa, yaitu Gunshi Reikan atau Panglima Tentara, kemudian disebut Saiko Shikikan. Yang kedua, di bawah Panglima ada Kepala Pemerintahan Militer yang disebut Gunseikan. Yang ketiga, di bawah Gunseikan ada Koordinator Pemerintahan Militer untuk Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur yang disebut dengan sebutan Gunseibu. Yang keempat, Gunseibu ini dijabat oleh orang-orang Jepang, tetapi wakil Gunseibu diambil dari bangsa Indonesia. Yang kelima, Gunseibu membawahi residen-residen yang disebut Shuchokan. Pada masa Jepang, keresidenan atau Shu merupakan pemerintahan daerah tertinggi. Yang keenam, daerah Shu terbagi atas kota Madia atau Si dan kabupaten atau Ken. Yang ketujuh, Ken terbagi lagi atas beberapa gun atau kawedahan. Gun terbagi lagi atas beberapa son atau kecamatan, dan son terbagi lagi atas beberapa ku atau desa, dan ku atau desa terbagi lagi atas beberapa usa atau kampung. Selanjutnya adalah pengertian
ku atau desa pada zaman pemerintahan kolonial Jepang ini adalah suatu kesatuan masyarakat berdasarkan adat dan peraturan perundang-undangan pemerintahan Hindia Belanda serta pemerintahan militer Jepang yang bertempat tinggal dalam suatu wilayah tertentu, memiliki hak menyelenggarakan urusan rumah tangganya sendiri, merupakan satuan ketatanegaraan terkecil dalam daerah atau su yang kepalanya atau kuco dipilih oleh rakyatnya dan merupakan bagian dari sistem pertahanan militer. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang adat dalam pemerintahan Jepang. Pemerintahan militer Jepang tetap menghormati aturan adat yang melandasi berbagai hal sehubungan dengan nagari. Melalui peraturan Osamu Seirei nomor 7 tahun 1944, pemerintahan nagari di Minangkabau tetap berjalan seperti biasa, asal saja tidak bertentangan dengan kepentingan militer Jepang. Keadaan ini berjalan sampai dengan Indonesia merdeka. Pada umumnya, pemerintahan militer Jepang melanjutkan sistem yang telah ada khusus dalam pelaksanaan asas dekonsentrasi. Perubahan yang mencolok adalah penggantian istilah-istilah pemerintahan dengan bahasa Jepang, penggantian pejabat-pejabat pemerintahan bangsa Belanda. Eropa dengan orang-orang Jepang dan sebagian kecil saja diganti dengan bangsa Indonesia. Sejak 8 Agustus 1942, seluruh Jawa dan Madura kecuali Surakarta dan Yogyakarta secara administratif terbagi ke dalam yang pertama Shu, atau yang dapat disamakan dengan Karisidenan. Shu terbagi dalam Ken dan Si. Yang kedua, Ken dan Si, masing-masing dapat disamakan dengan kabupaten dan kota madya. Yang ketiga, Gun, dapat disamakan dengan kewedanaan. Gun terbagi atas Son. Son dapat disamakan dengan kecamatan. Son terbagi atas Ku. Ku dapat disamakan dengan desa. Pada masa pemerintahan Jepang, pemerintah daerah hanya terdiri atas kepala daerah saja. Pendemokrasian dalam pemerintahan daerah dihapuskan. Pendemokrasian itu dihapuskan agar pemerintahan khususnya Ken dan Si dapat bekerja dengan sebaik-baiknya. Akan tetapi, sebaliknya bukan berarti bahwa dalam pemerintah militer Jepang tidak ada atau tidak dilakukan demokratisasi sama sekali di bidang pemerintahan. Sebab Ken, Si, dan Tokubetsu masing-masing tetap sebagai badan hukum yang mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri atau dengan kata lain badan hukum tersebut. Di samping menyelenggarakan urusan-urusan pemerintah pusat, juga menyelenggarakan urusan rumah tangga daerah dan urusan tugas pembantuan. Pasal 2 Osamu Seirei tanggal 29 April 1943 nomor 12. Pada masa pemerintahan Jepang, desa-desa memperoleh perhatian yang cukup besar. Desa-desa oleh Jepang dinilai sebagai bagian yang cukup vital bagi strategi perang Asia Timur Raya. Oleh karenanya, desa-desa dijadikan basis logistik perang. Kewajiban desa makin bertambah banyak dan bebannya makin bertambah berat. Pada masa pemerintahan Jepang, desa Ku adalah suatu kesatuan masyarakat berdasarkan adat dan peraturan perundang-undangan pemerintahan Hindia Belanda serta pemerintah militer Jepang yang bertempat tinggal dalam suatu wilayah tertentu. Semakin hak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri merupakan satuan ketatanegaraan terkecil dalam daerah Shu, yang kepalanya dipilih oleh rakyatnya dan disebut Kucho, dan merupakan bagian sistem pertahanan militer. Dalam perkembangannya, setelah Indonesia merdeka, undang-undang ini dan undang-undang sebelumnya yang mengatur tentang pemilihan kepala desa diubah. Pada tanggal 7 Maret 1942, Jepang berkuasa di Indonesia. Seluruh kegiatan pemerintahan dikendalikan oleh bala tentara Jepang yang berkedudukan di Jakarta untuk Jawa dan Madura, Bukit Tinggi untuk Sumatera, dan Angkatan Laut di ujung pandang untuk kepulauan lainnya. Karena hanya singkat masa pemerintahannya, maka tidak banyak perubahan dalam struktur dan sistem pemerintahan termasuk pemerintahan desa. Ini dapat dilihat pada Osamu Seirei 1942. Hanya saja beberapa sebutan daerah dan kepala daerahnya diganti dengan bahasa Jepang. Misalnya,
Shu diganti menjadi shucho, ken diganti menjadi kencho, shi diganti dengan cho, tokubetushi diganti dengan tokubetushicho, gun diganti dengan guncho, son diganti dengan soncho, dan ku diganti dengan kucho. Lihat uraian pemerintahan pada masa Jepang. Dapat dikatakan pemerintahan secara umum menghapuskan demokrasi dalam pemerintahan daerah, walaupun khusus untuk ken, shi, dan tokubetushi, sistem itu dilaksanakan secara terbatas. Begitu juga halnya dengan pemerintahan desa. Pada prinsipnya IGO dan peraturan lainnya tetap berlaku dan tidak ada perubahan. Untuk itu, desa tetap ada dan berjalan sesuai dengan pengaturan sebelumnya. Ada sedikit perubahan khususnya tentang pemilihan kepala desa berdasarkan Osamu Seirei nomor 7 tahun 1944. Hal itu berlanjut sampai Indonesia merdeka. Setelah Indonesia merdeka, undang-undang ini banyak diubah. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menyampaikan kesimpulan dari materi yang telah dipaparkan penyaji sebelumnya. Pemerintahan negari pada zaman pendudukan Jepang, pengertianku atau desa adalah suatu kesatuan masyarakat berdasarkan adat dan peraturan perundang-undangan pemerintahan Hindia Belanda serta pemerintahan militer Jepang yang bertempat tinggal dalam suatu wilayah tertentu, memiliki hak menyelenggarakan urusan rumah tangganya sendiri, merupakan satuan ketatanegaraan terkecil dalam daerah Shu, yang kepalanya dipilih oleh rakyatnya dan disebut kucho, dan merupakan bagian dari sistem pertahanan militer. Demikian juga pada masa pendudukan Jepang. Pemerintahan militer Jepang tetap menghormati aturan adat yang melandasi berbagai hal sehubungan dengan nagari. Melalui peraturan Osamu Seirei nomor 7 tahun 1944, pemerintahan nagari di Minangkabau tetap berjalan seperti biasa, asal saja tidak bertentangan dengan kepentingan militer Jepang. Keadaan ini berjalan sampai dengan Indonesia merdeka. Sekian yang dapat saya simpulkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.